Indonesia baru saja memperingati kemerdekaannya yang ke-80 di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Gibran. Dalam pidato kenegaraannya di depan anggota DPR, DPD, dan MPR RI pada hari Jumat kemarin, Presiden menyebut jika Indonesia menjadi perhatian dunia usai melakukan transisi demokrasi yang aman dan sukses. Presiden Prabowo Subianto menegaskan jika demokrasi Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya. Demokrasi Indonesia dilandasi gotong royong, saling pengertian, dan merangkul. Hal inilah yang kemudian dipraktekkan Presiden Prabowo usai memenangkan kontestasi pemilu yang menjadikannya presiden. Prabowo merangkul lawan politiknya alih-alih memunculkan konflik sebagai lawan politik. Apakah demokrasi Indonesia saat ini sudah on the track dan sesuai dengan yang disampaikan Presiden memiliki kekhasan dibandingkan negara lain? Sementara jika melihat politik daerah atau lokal, masih ada kecenderungan lawan politik tetap berlanjut meski pesta demokrasi usai. Itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah kemudian ini demokrasi yang berlandaskan dengan gotong royong yang beberapa waktu lalu disinggung dalam pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sesuai dengan apa yang semestinya ataupun juga disebut on the track begitu ya. Kita akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelah saya sudah ada Pak Ferry Juliantono yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra dan juga sekaligus Wakil Menteri Koperasi, politisi Gerindra ya, Pak Menteri. Gerindra. Oke, baik. Sehat, Pak Sehat, Wamen? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih waktunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Bajunya keren, merah putih. Waduh, makasih. Masih semangat kemerdekaan, Pak. Iya dong. Di sebelahnya sudah ada Bang Saleh Daula yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Bang Saleh. Selamat malam, Mbak. Oke, dan sebelahnya lagi sudah ada Bang Henry Satrio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Paramadina. Bang Henry, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Bang Hensan. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Siap. Pak Ferry, kalau kita melihat pidato kenegaraan beberapa waktu yang lalu, ini kan tentunya memancarkan semangat yang luar biasa juga ya dari pidato Pak Presiden begitu. Menyebut bahwa demokrasi kita ini ternyata memiliki kekhasan, ada bedanya gitu dengan negara-negara lain ternyata. Sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo, perbedaan ini sendiri, khas yang dimaksud oleh Presiden ini seperti apa? Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa memang ada case yang khusus ketika di akhir periodenya Pak Presiden Pak Jokowi, kemudian digantikan oleh Pak Prabowo itu kan padahal dua tokoh ini adalah pernah dalam periode sebelumnya menjadi kompetitor, tetapi itu diperlihatkan bahwa ternyata enggak, proses transisi demokrasinya yang setelah Pak Prabowo jadi presiden ternyata tetap terjaga semangat persatuannya, tetap terjaga keberlanjutannya tanpa ada sesuatu yang di negara-negara lain seringkali itu malah misalnya di Amerika, di beberapa negara itu kan negara demokrasi lainnya begitu ya? Iya, jadi memang ini adalah contoh yang menurut pendapat saya ini khas Indonesia. Nah, demokrasi kita khasnya itu karena demokrasi kita bukan demokrasi liberal yang saling caci mencaci, saling jatuh menjatuhkan dan yang aneh-aneh gitu. Tapi demokrasi yang Pancasila itu adalah demokrasi yang tetap menjunjung musyawarah, musyawarah dan pemufakatan, dan kemudian ada semangat gotong royong, ada semangat kekeluargaan. Gotong royong itu artinya gini, gotong itu punya tujuan bersama, memikul bersama-sama. Royong itu membagi manfaat secara bersama-sama. Nah, demokrasi Pancasila itu ala Indonesia adalah demokrasi yang sesuai dengan amanat para pendiri, founding fathers kita. Demokrasi kita jelas-jelas di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah demokrasi Pancasila yang kekeluargaan dan disertai dengan semangat gotong royong dalam arti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini akan menjadi fondasi atau modal sosial, politik, budaya yang sangat kuat yang dalam periode Pak Prabowo sekarang ini betul-betul dimanfaatkan oleh
Presiden Prabowo untuk menjadi lompat dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah yang juga program-programnya disesuaikan kembali kepada semangat pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa demokrasi Pancasila itu meliputi bukan hanya demokrasi politiknya, tapi yang juga lebih penting yang dirasakan oleh masyarakat, dibutuhkan masyarakat adalah demokrasi ekonomi. Jadi yang di demokrasi politiknya ada ketenangan, keteduhan, ada persatuan, ada keberlanjutan. Tapi di demokrasi ekonominya juga demokrasinya harus terasa sampai ke piring-piringnya rakyat, sawah-sawahnya petani, kampung-kampung di kota-kota dan lain sebagainya. Ini demokrasi ekonomi. Rasanya juga ketika kita bicara demokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi ekonomi itu menjadi penting. Baik, Pak Prabowo itu juga yang difokuskan oleh Presiden ya. Pak Prabowo demokrasi politiknya sudah diteladani beliau. Nah, demokrasi ekonominya beliau bikin contoh koperasi desa itu instrumen untuk mendemokratisasikan ekonomi. Bikin sekolah rakyat itu adalah instrumen untuk mendemokratisasikan makan bergizi, artinya segala demokrasi macam, ekonomi ini masih terus berproses begitu ya, dan selalu difokuskan oleh Presiden Prabowo. Dan itu yang agak kelupaan, demokrasi itu yang ekonominya. Harus diutamakan untuk saat ini selain demokrasi politik begitu ya, Pak Ferry ya. Prabowo sekarang menekankan pentingnya juga modalitas demokrasi politik digunakan untuk juga mendemokratisasikan ekonomi. Gitu, saya bergeser izin ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau Anda ingat, ini kan PAN memang juga pernah berkoalisi di era Pak SBY pada saat itu. Kemudian juga ada peralihan dari SBY ke Presiden Jokowi, kemudian juga Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo di tahun 2024 kemarin. Apa yang perbedaan yang begitu terasa begitu yang dirasakan oleh teman-teman di PAN, karena memang kemarin juga sempat disebutkan ya bahwa kelancaran transisi ini ternyata juga mendapat perhatian dari dunia, Bang Saleh. Jadi kalau PAN itu melihat kan dari dulu kalau Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang memang pas dan pantas untuk memimpin bangsa Indonesia yang begitu besar ini. Salah satu contoh yang saya kira bisa kita jadikan sebagai rujukan itu adalah pernyataan beliau di banyak tempat bahwa 1000 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi saya kira itu yang diterapkan sekarang ini oleh Pak Prabowo, sehingga nggak boleh ada faksi-faksi di dalam pemerintahan yang ada sekarang. Nah karena itulah maka dia mengundang semua stakeholder di negara ini untuk ikut terlibat di dalam proses pembangunan itu. Maka kalaupun kemarin itu adalah oposisi, jelas-jelas oposisi. Bahkan ada yang di awal itu sudah berdiri bersama dengan Prabowo, seakan-akan ini akan running bersama gitu. Tiba-tiba loncat pergi ke tempat lain misalnya seperti itu. Tapi sekarang Prabowo menganggap itu biasa saja. Ini adalah teman. Jadi karena itu kita harus rangkul dan kita ajak bekerja sama. Itu satu contoh yang saya kira diterapkan oleh Pak Prabowo dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya statement saja, tapi itu dinyatakan dan dilakukan secara konsisten. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo itu kelihatan memang tidak mau menghegemoni semua kekuatan yang ada di masyarakat kita. Jangan mentang-mentang dia jadi presiden semua kesempatan yang ada diambil secara sepihak. Nah karena itulah maka ini distribusi tugas dan juga kewenangan itu diberikan secara merata kepada orang-orang yang ada di situ. Kalau misalnya orang-orang biasa bukan seperti Pak Prabowo, kalau kemarin tuh ini orang mencaci maki kalau saat berdebat itu loh, debat pilpres itu kan bisa jadi di hati dia sampai sekarang kan nggak terobati gitu, selalu terluka misalnya. Tapi itu kan dilupakan oleh Pak Prabowo, semua diundang. Dan yang ketiga yang perlu dicatat adalah Prabowo ini orang yang sabar. Saya tahu persis sekarang kan ada dinamika politik yang berkembang, baik yang kelihatan secara nyata maupun yang pelan-pelan di belakang. Tapi Pak Prabowo selalu sabar untuk menghadapi itu dan tetap saja berusaha merangkul semua pihak. Bahkan, mohon maaf, ini sebetulnya kursi terbesar di parlemen itu kan PDI Perjuangan. Tapi Pak Prabowo dengan adanya katakanlah pemisahan visi pada waktu Pilpres kemarin, itu tidak merubah sikap beliau untuk menghormati Ibu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Ini kan bagian dari kesabaran dengan harapan kekuatan-kekuatan yang ada di PDI Perjuangan itu bisa dirangkul kembali oleh Pak Prabowo dan kita bersama-sama untuk mengembangkan bangsa Indonesia ini. Dan Pak Prabowo tahu persis bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup dewasa dan punya pendukung yang sangat banyak di Indonesia, ini adalah kekuatan besar yang untuk
bisa kita jadikan sebagai modal kita untuk membangun Indonesia ke depan gitu. Dan transisi yang samakah yang kemudian dirasakan pada saat era SBY ke Pak Jokowi pada saat itu, Bang Saleh? Saya melihat ada sedikit perbedaan karena kalau di masanya SBY kan kelihatan juga mana yang oposisi, mana yang ingat nggak waktu itu dulu kan ada perbedaan visi di DPR itu sehingga pada saat menentukan harga BBM saja pada waktu itu kan sampai terbagi terbelah itu dan itu sangat kuat pembelahannya. Saya tahu persis dinamika itu. Dan kita juga merasakan pada waktu itu. Nah Jokowi juga begitu. Jokowi itu tetap aja melihat ada 1-2 partai yang memang di luar pemerintahan. Gitu. Walaupun pada akhirnya seperti kami masuk di ujung kan. Diajak untuk bergabung di ujung. Tetapi tetap saja ini berbeda. Kalau Pak Prabowo ini di awal ini dia mengundang semua orang. Bahkan dia menyatakan Anda bergabung dengan pemerintah silahkan. Tetapi ketika Anda bergabung jangan berhenti untuk mengkritik pemerintah. Karena kritik-kritik yang membangun dari yang mereka berada di dalam justru bisa dianggap sebagai modal utama untuk memperbaiki dan bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan tentu saja bukan hanya di pentas nasional tetapi di pentas global. Dan itu kita saksikan sendiri betapa pengaruh dari Presiden Prabowo ya ketika datang ke Perancis diundang, ketika ke Rusia, ke Cina, ke Amerika, ke banyak negara. Itu orang banyak semua yang mengapresiasi gitu mengapresiasi ya, Bang, ya? dan menghargai keberadaan beliau dan sekarang beliau ditunggu-tunggu untuk mengunjungi beberapa negara lainnya. Dan ini sebetulnya adalah modal besar bagi bangsa Indonesia yang adanya di tangannya Presiden Prabowo. Karena itu tidak ada alasan bagi kita tidak mendukung beliau. Baik, saya penasaran sebenarnya tanggapan dari Bang Hensat dan kemudian juga apakah memang betul seperti tadi paket yang sudah disampaikan ya Bang ya, ini sebenarnya demokrasi yang diterapkan ini sudah on track belum sih? Tapi dijawab nanti Bang Hensat, usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda.